Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Silviani, NIM 2108205023. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu akuntansi syariah dan apa itu akuntansi konvensional, serta apa perbedaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Baiklah, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Yang pertama, definisi akuntansi syariah. Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu accounting. Dalam bahasa Arab disebut muhasabah, yang berasal dari kata hasabah, hasibah, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasabah, hasban, hisabah, yang artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata hisab banyak ditemukan dalam Al-Quran dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka. Oleh karena itu, akuntansi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang dan tidak pula lebih. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung kezaliman, riba, maisir atau judi, gharar atau penipuan, barang yang haram dan yang membahayakan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas. Dalam ayat tersebut jelas sekali adanya perintah untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya, perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban atau accountability agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil dan merata. Al-Quran melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan, melainkan pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu tujuan akuntansi syariah. Tujuan akuntansi syariah yaitu yang pertama, membantu mencapai keadilan sosioekonomi atau al-falah, yaitu mencapai kebahagiaan dunia akhirat serta kesejahteraan materi spiritual. Lalu yang kedua, mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu yang berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi, yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, dan pemerintah sebagai bentuk ibadah. Oke, selanjutnya yaitu falsafah akuntansi syariah. Dalam elemen filosofi, yang menjadi sumber kebenaran dari nilai akuntansi syariah adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan faham tauhid yang dianut oleh agama Islam. Allah lah yang menjadi sumber kebenaran, pedoman hidup, dan sumber hidayah yang akan membimbing kita sehari-hari dalam semua aspek kehidupan kita, baik yang mencakup masalah perdagangan, industri, keuangan, manajemen, pertanian, pemerintahan, dan lain-lain. Namun, lagi-lagi salah satu elemen penting dari falsafah akuntansi syariah adalah refleksi atas hasil yang telah dicapai oleh peran manusia dalam kekhalifahan di muka bumi ini. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip dasar akuntansi syariah. Prinsip dasar akuntansi syariah meliputi nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja sudah menjadi prinsip dasar yang operasional dalam prinsip akuntansi syariah. Apa makna yang terkandung dalam tiga prinsip tersebut? Berikut uraian ketiga prinsip akuntansi syariah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban.
Prinsip pertanggungjawaban atau accountability merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Yang kedua, prinsip keadilan. Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam surat Al-Baqarah ayat 282 secara sederhana dapat diartikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar 100 juta rupiah, maka perusahaan harus mencatat dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain, tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Dalam akuntansi, kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan dan pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kemudian, kebenaran ini dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Dengan demikian, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Pembahasan selanjutnya mengenai akuntansi konvensional. Yang pertama, pengertian akuntansi konvensional. Akuntansi menurut Thomas adalah kegiatan mengumpulkan, mengenali, menandai, mencatat pertukaran, dan peristiwa yang berkaitan dengan keuangan untuk menghasilkan data keuangan atau ringkasan fiskal yang dapat digunakan oleh individu yang berinvestasi. Lalu menurut American Accounting Association atau AAA, akuntansi konvensional adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi kepada pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional dipengaruhi oleh berbagai macam ideologi. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa ideologi yang paling dominan mempengaruhinya adalah ideologi kapitalisme. Harahap menyatakan bahwa ilmu akuntansi konvensional yang berkembang saat ini dilandasi jiwa kapitalisme, dan sebaliknya, perkembangan ekonomi kapitalisme sangat dipengaruhi oleh perkembangan akuntansi konvensional. Sistem kapitalisme menempatkan laba sebagai nilai tertinggi. Keuntungan itu sendiri sangat penting karena jika laba besar, seorang usahawan akan bertahan dalam persaingan ketat dengan pengusaha lain. Secara sederhana, tujuan sistem kapitalis ini adalah uang. Semakin banyak keuntungan sebuah perusahaan, maka semakin kuat kedudukan di pasar. Begitupun sebaliknya. Oke, kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Ada perbedaan yang mendasar antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Yang pertama adalah transaksi. Pada transaksi itu sendiri sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan yang digunakan. Pada akuntansi konvensional merujuk pada bisnis modern, sedangkan akuntansi syariah merujuk pada ketentuan syariah, yaitu sumber hukum Islam, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kedua, dasar dalam bertindak. Pada akuntansi konvensional, berdasarkan rasionalisme, yaitu mengedepankan logika. Sedangkan akuntansi syariah mengedepankan hukum Allah. Yang selanjutnya yaitu tujuan bisnis. Pada akuntansi konvensional, tujuan bisnis lebih mengedepankan sisi ekonomi saja, yaitu memperoleh keuntungan. Sedangkan dalam akuntansi syariah, tujuan bisnis bukan hanya untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi untuk tujuan sosial kemasyarakatan yang dapat digunakan sebagai sarana sosial, misalnya dalam pembayaran zakat, sedekah, dan lain-lain. Lalu yang keempat, kegiatan operasional.
Pada akuntansi konvensional, tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis, sedangkan akuntansi syariah, kegiatan dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.